Oke. Eh, Sesi kedua adalah meta analisis ya, bisa desain meta analisis. Meta analisis itu tidak terlalu jauh berbeda dengan systematic review yang sudah disampaikan oleh Bu Yanti. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah ya? Yes. Yes. Harusnya. Oke, meta analisis. Saya akan menyampaikan mudah-mudahan secara singkat tetapi jelas gitu ya, agar harapan kita memang di antara mahasiswa yang mengikuti webinar ini ada yang tertarik dan juga akan melakukan penelitian-penelitian dengan metode-metode yang sudah disampaikan. Sekarang kita akan mereview secara singkat, mudah-mudahan walau singkat tapi jelas dan dapat dilakukan nanti gitu setelah kita mendengar penjelasan ini. Meta analisis ya, secara definisi sederhana, meta analisis itu adalah melakukan penelitian terhadap laporan penelitian yang sudah ada. Jadi the study or the research studies on the existing research reports ya, dalam rangka to show the trend and or significance of certain topics. Jadi kita melakukan penelitian terhadap penelitian orang lain gitulah, kira-kira seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti. Kemudian systematic, maksudnya meta analisis itu sebenarnya pekerjaannya itu adalah merangkum, yaitu summarize. Jadi oleh karena definisinya juga summarizes the empirical evidence of relationship between variable while uncovering the relationship not yet studied in the existing studies. Jadi karena kita meneliti hasil penelitian orang lain, jadi kita berusaha karena begitu banyak nanti kita kumpulkan begitu data itu, hasil report orang, maka kita bisa melakukan berbagai relationship ya, studi korelasional ataupun effect size dari variabel-variabel yang muncul di berbagai penelitian orang lain. Nah, tetapi tentunya hubungan relationship itu adalah hal yang belum ada di laporan-laporan penelitian orang yang kita pelajari itu atau yang kita himpun. Nah, ini adalah bentuk kedua, katakanlah begitu ya. Kalau yang pertama tadi dia tidak melakukan statistical analysis. Jadi tidak melakukan statistical analysis. Lebih kepada yang nomor satu itu lebih kepada memunculkan topical analysis. Jadi thematical analysis gitu. Nanti kita akan kasih contoh. Nah, kalau yang kedua biasanya definisi kedua itu menghendaki jumlah riset yang cukup banyak baru bisa kita melakukan studi relationship between variable itu kalau memang sudah banyak sekali. Tetapi kalau misalkan penelitian-penelitian yang kita himpun itu masih bersifat deskriptif ke arah kualitatif ya. Jadi deskriptif kualitatif atau kualitatif study memang kita akan melakukan meta analisis jenis pertama itu ya. Yaitu to show the trends, to discuss ya
the trend that are found, ya, the theme or the topics that are found from the research reports. Jadi tema-tema apa yang muncul gitu kita diskusikan. Nah, nomor 3, statistical technique used to combine and analyze the result multiple independent studies on a particular topic to identify common patterns and relationship across the studies. 3 itu adalah kombinasi antara 1 dan 2. Jadi ada tentang apa namanya patterns, ya, tapi ada juga relationships, ya, on multiple independent studies. Ya, jelas kita tadi kan berbagai independent studies atau existing studies, ya, existing research report dan sudah dipublish. Selanjutnya tujuan daripada meta-analisis, jadi dengan melihat atau memahami tujuan ini, kita juga akan mempertajam definisi jadinya kan, karena maksud saya gini, konteks seperti apa kita bisa melakukan meta-analisis itu dengan mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari meta-analisis. Number one, when the focus of review is to summarize. Nah, jelas tadi kan sudah definisinya seperti itu. Jadi kita men-summarize, merangkum, ya, results. Jadi hasil daripada penelitian orang. Not to engage with content which may be broad or specific. Nah, kalau yang ini mungkin systematic review yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi. Jadi kita ibaratnya kalau meta analisis ini lebih broad spektrum. Jadi ke kiri kanan, maksud saya horizonnya itu banyak, ya, tapi tidak deep ke dalam, ya. Jadi karena kita ingin banyak sebanyak-banyaknya penelitian yang kita inginkan. Cuman tadi kan secara definisi tetap ada 2 fokus. Yang pertama itu tidak terlalu statistikal, ya, lebih kepada thematical analysis. Yang kedua itu adalah statistikal. Kita melihat variabel-variabel yang muncul di laporan orang lain. Kemudian variabel itu kita analisis dengan studi korelasional. Nah, jadi yang pertama itu summarize result rather than to engage in more specific atau a broad topic, gitu, tidak. Yang kedua, tujuannya adalah when study in the field are homogeneous, jelas. Ya, jadi kalau kita ingin kalau meta analisis itu harus satu jenis penelitian, bukan satu jenis, maksud saya satu topik. Topiknya bisa spesifik sekali, bisa juga broad, tergantung pada nomor 3, yaitu when the number of homogeneous studies available is sufficiently high. Jadi kita harus lihat dulu juga tren hari ini, yaitu misalkan apakah topik tersebut itu sudah benar-benar banyak sekali publikasinya. Saya ambil contoh misalkan apakah penelitian tentang penggunaan WhatsApp, misalkan WhatsApp for language teaching, misalnya gitu. Kalau memang itu sudah banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penelitian sudah dilakukan, maka kita bisa melakukan meta-analisis yang topiknya misalkan penggunaan WhatsApp for language teaching. Tetapi kalau misalkan penelitian itu sudah sangat sulit dicari, ya berarti kita tidak bisa melakukan meta-analisis kalau judulnya spesifik WhatsApp misalkan. Jadi kita kembangkan ke lebih broader topik. Ya, jadi kalau WhatsApp, misalkan WhatsApp itu adalah bagian daripada sosial media, berarti kita social media for language teaching, seperti itu. Jadi supaya the availability, yaitu ketersediaan research report itu benar-benar mencukupi untuk kita melakukan meta analisis.
Kemudian yang keempat, when the number of homogeneous studies remaining after removing low quality studies is still sufficiently high. Nah, nanti kita ada dalam proses penelitian meta-analisis kan kita akan nanti menyeleksi kualitas dari paper ataupun jurnal artikel yang ada. Apakah rata-rata sudah oke, misalkan seperti itu bagus, baru kita ambil. Nah, setelah kita seleksi begitu, masih banyak juga, masih high number-nya ya, the number of the research report itu masih big number, itu masih bisa dilakukan meta analysis. Selanjutnya masih the purpose. Nah, ini yang paling the overall purpose of meta analysis yaitu to draw more reliable and generalizable conclusion from the available evidence by providing a more comprehensive and accurate summary of collective findings. It can also help to identify inconsistency or variation in the results of individual studies, which may indicate potential sources of bias or limitation in the research design or methodology. Nah, ini yang paling bagus nih, meta analisis. Jadi kalau kita menggunakan meta analisis, kita akan bisa mampu melihat gitu ya, bagaimana tren penelitian hari ini, topiknya apa saja, kemudian ada nggak hal-hal yang misalkan secara kolektif itu dari berbagai hasil penelitian itu ada nggak topik-topik tertentu yang menjadi prime topik gitu ya, menjadi tema utama, tapi ada nggak juga misalkan inconsistencies ya, adanya variasi results, misalkan Google Classroom misalkan, Google Classroom itu ada juga ternyata Google Classroom itu sangat tidak berhasil gitu ya. Tetapi di sisi lain ada yang sangat berhasil dan lain sebagainya. Jadi adanya sebuah varian atau variasi hasil itu, nah itu kita bisa investigate more mungkin metodologi yang digunakan oleh para peneliti. Jadi kita bisa juga berkomentar tentang metodologi riset design yang para peneliti lakukan. Nah, itu kira-kira tujuannya. Jadi kalau kita ingin melakukan itu, meta analisis menjadi kita. Nah, ini kita langsung ke proses meta analisis. Penelitian meta analisis seperti juga penelitian tadi systematic review itu adalah penelitian yang hanya berhubungan dengan data gitu kan. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita melakukan meta analisis itu ya boleh katakan tidak berhubungan dengan manusia, lebih kepada berhubungan dengan data. Jadi kita bisa melakukannya di mana saja, kapan saja. Tidak harus istilah janjian sama seseorang karena objek penelitian kita adalah data. Nah, oleh karena itu proses pertama jelas kita harus menentukan fokus riset kita. Nah, dalam menentukan fokus riset kita itu bukan hanya sekedar menentukan judul, tetapi juga bukan hanya menentukan judul atau menentukan research questions, tapi juga menentukan kriteria inclusion and exclusion kriteria. Seperti tadi juga Bu Yanti sudah singgung. Jadi karena agak mirip ya. Kita systematic review sama meta analisis itu kurang lebih sama, tapi dari segi nanti analisisnya itu yang agak beda ya, lebih jelas bedanya, bukan agak beda tapi jelas bedanya antara systematic review sama meta analisis. Nah, kita di tahapan pertama itu adalah mendefinisikan research question atau what focus that we are going to pursue in our research projects. Nah, di situ kita akan menentukan inclusion and exclusion criteria. Misalkan contoh, saya akan mereview katakanlah let's say writing robot writing, akan kayak gitu. Maksudnya robot assisted writing. Jadi mesin-mesin yang katakanlah membantu orang
menulis gitu ya. Nah, kita ingin melakukan penelitian itu. Nah, exclusion-nya apa kita tentukan? Misalkan exclusion itu semua penelitian yang jika penelitian itu hanya perception, misalnya gitu. Jadi perception mahasiswa terhadap automated writing, misalkan gitu. Perception mahasiswa terhadap Google Translate, misalkan gitu ya, Google Translation. Nah, yang perception seperti itu kita tidak masukkan dalam meta analisis kita. Karena kita ingin misalkan ingin mengumpulkan berbagai data penelitian yang fokus terhadap bagaimana proses mesin atau robot digunakan dalam proses membantu writing misalnya gitu. Jadi penelitian-penelitian yang langsung action how the researcher use that machine, that robot to improve writing misalkan gitu. Yang begitu-begitu itu yang jadi fokus kita. Jadi di saat kita melakukan inclusion, di saat itu juga kita melakukan exclusion kriteria. Nah, seperti itu. Sebentar ya, saya mau habis. Oke, lanjut. Ya, mohon maaf. Tadi saya mau. Oke, purpose, apa tadi ya, proses ya. Yang pertama itu adalah mendefinisikan fokus ya. Kemudian selanjutnya adalah literature search. Nah, ini dia. Setelah kita jelas apa yang mau fokusnya apa, kalau ada tema-tema khusus, kata maksudnya topik tertentu gitu ya, topik umum dulu, kemudian topik tertentu yang harus include dan topik apa yang exclude. Nah, setelah jelas itu baru kita literature search, kita mencari literatur, mencari artikel, book chapter ya, yang yang sudah available melalui berbagai database. Nah, kalau kita untuk Indonesia, misalkan kalau skopnya penelitian kita tuh hanya misalkan meta analisis kita misalkan bagaimana penggunaan Google Classroom misalnya gitu ya, tetapi penelitiannya hanya yang terjadi di Indonesia misalnya seperti itu. Maka kita bagusnya mencari database yang hanya Indonesia seperti portal Garuda misalkan. Kalau Google Scholar juga bisa, tetapi kalau Google Scholar itu kan global ya. Nah, tapi ya tentunya bisa menggunakan database-database lain, tetapi kalau kita menggunakan database yang katakanlah seperti Web of Science, ya, PsycInfo atau Scopus atau apa Springer dan lain sebagainya itu mungkin terlalu luas gitu sehingga kita sulit mencari inclusion-nya itu yang hanya terjadi di Indonesia. Tapi dengan menggunakan searching, menggunakan keyword yang bagus gitu ya, sehingga kita dapat melakukannya, dapat search dengan spesifik khusus riset yang dilakukan di Indonesia itu juga bisa. Tapi maksud saya adalah ini ya. Kalau kalau di portal Garuda itu kan semua penelitian yang ada. Tapi mungkin kelemahan di portal Garuda itu adalah kualitas artikel itu masih sangat bervariasi antara mungkin yang belum terakreditasi dengan yang sudah Scopus itu ada di portal Garuda. Misalkan beberapa jurnal kita yang Sinta 1, Sinta 2 itu kan udah ada yang terindeks Scopus sehingga atau terindeks yang lain lah gitu ya, international indexer. Itu juga bisa diakses melalui portal Garuda. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan tadi inclusion exclusion kriteria, mungkin kita juga harus
menentukan level daripada kualitas artikel. Misalkan artikel yang akan kita review itu hanya misalkan artikel yang terbit di jurnal Sinta 4 ke atas. Misalkan Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Atau dengan indexing yang lain yang kita yakin bahwa indexer tersebut adalah indexer yang berkualitas gitu. Sehingga penelitian kita, maksud meta analisis ini benar-benar meneliti atau men-summarize hasil penelitian dengan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan seperti itu. Kemudian selain itu kita juga menentukan we decide years of publication. Misalkan dalam waktu misalkan 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kalau seandainya penelitian tersebut memang sangat booming, maka kita bisa cuma 5 tahun terakhir. Tapi biasanya kalau meta analisis itu biasanya minimal itu 10 gitu ya. Tapi kalau kita untuk kepentingan misalkan di mahasiswa S1, saya kira sangat bisa. Kita itu, tapi tergantung melihat ini dulu, melihat tadi yang saya bilang homogeneity-nya itu, homogeneous populasi risetnya itu, apakah significantly high, walaupun dalam 5 tahun kita tidak ada masalah untuk mencari penelitian itu misalkan bisa bisa menggunakan itu 5 tahun terakhir. Kemudian setelah itu baru kita screening ya, mengidentify studies to determine which one meet the inclusion criteria seperti yang saya katakan tadi. Di tahapan ini kita menentukan kriteria artikel. Ya, tadi kan saya katakan mungkin berdasarkan Sinta, berdasarkan indexer atau berdasarkan apa, kita silakan tentukan. Data extraction, setelah itu baru data extract ya, extract relevant data from each selected study, such as misalkan kita juga menentukan sample size, studi design, outcome measure, dan effect size dari penelitian yang kita terima, yang kita teliti itu. Nah, setelah itu baru data analisis. Jadi kalau menggunakan statistik berarti yang jenis pertama, yang jenis kedua tadi waktu saya menjelaskan tentang definisi meta analisis ya. Tetapi kalau yang jenis pertama kita tidak perlu tidak menggunakan statistical analysis ya, tapi kita menggunakan thematical analysis. Yang terakhir interpretation, yaitu adalah mungkin discussion lah dari hasil penelitian kita. Nanti akan saya contohkan. Ini possible topics ya, contoh-contoh yang mungkin bisa dijadikan penelitian meta analisis. Contoh ya, recent development of technology and language learning. Jadi kita ingin mengetahui yang paling recent, berarti kan mungkin 5 tahun terakhir. Jadi kita meneliti semua teknologi gitu ya yang digunakan untuk pembelajaran bahasa. Di sini mungkin bahasa Inggris gitu ya. Karena recent development mungkin kita membatasi 5 tahun terakhir. Kemudian gamification and implication for second language education, atau bisa second language atau foreign language atau language learning dan lain sebagainya, atau teaching language ya, jadi gamification, meta analisis. Jadi bisa kita memeta analisis topik yang tentang gamification and language teaching. Mobile devices for language learning. Nah, ini sangat menarik ya. Bagaimana penggunaan mobile devices untuk language learning. Itu kita mencari laporan-laporan riset yang sudah melakukan penelitian penggunaan mobile untuk language learning. Kemudian flipbook, ya flip classroom juga sama ya. Kemudian teknologi assisted vocabulary learning ya for EFL learners misalkan. Itu diantaranya. Kemudian masih contoh teacher use, ini yang kemarin saya sebarkan ke mahasiswa.
the teacher use of digital technology for teaching English, the teacher perception of using digital technology. Kita bisa juga misalkan meneliti tentang teacher perception, tetapi meta analisis juga. Karena kita sangat yakin banyak sekali penelitian tentang persepsi ya guru terhadap digital technology in teaching English. Teacher skill juga banyak, saya sangat yakin penelitian-penelitian yang mengukur kemampuan teacher menggunakan teknologi misalnya. Student attitude, motivation, anxiety, dan sebagainya. Misalkan penelitian kan mahasiswa sering sekali melakukan penelitian anxiety misalkan. Kenapa nggak melakukan meta analisis ya? Jadi kita bisa memeta analisiskan semua penelitian misalkan yang berhubungan dengan motivation, anxiety, attitude gitu dalam language learning. Jadi kita ingin mengetahui misalkan survei mereka menggunakan apa saja. Jadi oleh karena itu kita bisa menggunakan meta analisis ya desain risetnya. Nah, saya kira itu ya, tapi sebelum ke sana saya akan kasih contoh ya penelitian meta analisis yang pernah saya lakukan. Nah, kalau yang punya saya ini penelitiannya yang jenis pertama tadi ya. Wait a minute. Okay, I share screen one screen. Nah, ini. Nah, student learning in asynchronous discussion forum ini penelitian saya sudah cukup lama ya tahun 2017 terbitnya. Nah, kalau yang ini jauh lebih sederhana gitu ya. Saya mencari saya mengumpulkan ya berbagai penelitian yang melaporkan tentang discussion forum for language learning ya. Jadi penelitian-penelitian tentang discussion forum gitulah kira-kira yang saya kumpulkan itu. Nah, inclusion and exclusion kriterianya itu saya tentukan di sini sebentar. Ini metodologi ini ya. Jadi yang sebentar. The primary sources for literature ini bagaimana saya menentukan web search ya, yaitu maksudnya literature search. Jadi saya mulai dulu dengan database. Kalau saya tidak menggunakan kayak Google Scholar dan sebagainya, tidak, saya langsung menuju ke beberapa jurnal yang first jurnal gitulah tentang educational technology ya. Kalau di sini misalkan British BJET ya, ini sangat terkenal ya kalau bidang teknologi ya. Jadi British Journal of English of Educational Technology. Kalau di sini ASCII ini adalah yang biasanya database-nya di Australia sana. Kemudian ini jurnal juga dan lain sebagainya lah. Pokoknya beberapa jurnal. Dari situ saya mulai. Nah, kemudian the searches were expanded by following promising citation. Jadi saya mengumpulkan artikel-artikel dari database ini. Setelah itu dari artikel tersebut saya membaca referensinya. Pasti ada referensi jurnal, report, artikel jurnal dan report yang sangat bagus gitu dari referensi mereka itu juga saya masukkan. Nah, ya, kemudian comprehensive search, most recent article published in journal, ini karena sudah cukup lama kan. The search of current review was based on the title, abstract, citation, and other studies. Nah, ini cara ini karena sudah laporan riset, jadi saya menyampaikan ada 100 riset yang artikel yang saya dapat. Nah, dari 100 riset saja saya sudah bisa menulis meta analisis. Nah, meta analisis itu analisisnya saya fokuskan ke 3 topik. Yang pertama adalah kuantitatif research, yang kedua metodologi to assess discussion forum,
dan yang ketiga knowledge construction. Jadi dari semua 100 artikel itu gitu saya teropong ibaratnya, saya bikin tema ada cuma 3 tema ya. Yang pertama itu adalah survei. Maksudnya di sini adalah penemuan saya dari meta analisis itu karena banyak sekali yang tadi itu yang penelitian yang hanya perception gitu. Jadi yang menggunakan survei, menggunakan kuesionernya, penelitian yang itu banyak sekali. Jadi saya mengatakan bahwa survei useful ya to explore the relationship of variable ya to cover large number of participants. Jadi we could portray general phenomenon on the use of ICT among partisipan. Jadi kita kalau menurut saya masih perlu melihat pattern daripada survei itu. Jadi saya ini kan, tapi saya tidak menggunakan statistical analysis seperti misalkan tadi itu efek size dan lain sebagainya. Saya tidak melakukan itu. Saya cuman mendeskripsikan saja tren dari survei yang sudah dilakukan gitu, seperti itu. Itu salah satu temuan saya. Jadi kuantitatif riset yang berbentuk survei. Nah, ini saya ceritakan. Kemudian yang menarik juga adalah metodologi. Nah, bukan metodologi riset dalam hal ini, tetapi banyak penelitian ternyata juga mengembangkan metode bagaimana metode mengukur discussion forum. Jadi mereka mengenerate gitu ya beberapa teknik atau metode mengevaluasi, mendefinisikan tentang tentang learning misalkan yang terjadi di discussion forum. Nah, di bagian ini saya men-summarize gitu, merangkum berbagai penelitian yang mengembangkan metode itu, yang akhirnya juga metode itu digunakan oleh peneliti lain gitu sebagai follow up dari penelitian mereka. Saya juga pernah melakukan misalkan penelitian sederhana menggunakan satu atau dua daripada hasil mereka ini ya. Ini karena saya maksudnya manfaat dari meta analisis yang saya lakukan itu saya menjadi tahu lebih banyak lagi apa yang sudah terjadi di dunia ini. Jadi trennya seperti apa kalau kita meneliti tentang discussion forum gitu. Nah, yang terakhir yang saya anukan adalah knowledge construction in online discussion. Bagaimana orang meneliti tentang bukti evidence gitu ya bahwa pembelajaran itu benar-benar terjadi gitu ketika kita diskusi. Benar nggak dengan WhatsApp group misalkan kita student terutama benar-benar belajar gitu. Nah, itu saya ambil fokuskan berbagai penelitian yang menjadi maksud saya objek penelitian meta analisis saya. Nah, itu cukup menarik ya. Nah, itu saya bisa melaporkan beberapa persen begini, 8% begitu dan sebagainya. Jadi ada bukan statistical analysis tapi lebih kepada descriptive analysis menggunakan angka-angka juga tapi sederhana. Kemudian saya ada juga meng-quote ya hasil penelitian mereka yang saya anggap merepresentasikan mayoritas daripada hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakar tentang knowledge construction yang terjadi di discussion forum. Nah, itu kira-kira contoh sederhana yang tidak harus menggunakan statistik gitu ya untuk meta analisis. Nah, saya kira itu yang sepintas tentang meta analisis. Intinya adalah
Kalau seandainya kita sudah tertarik dengan 1, 2 topik ya, maka kita lihat apa eh, di database itu apakah penelitian tersebut itu populer atau tidak. Saat ini saya juga sedang sedang siap-siap melakukan meta analisis. Topik saya adalah ini artificial intelligence for writing ya. Jadi saya ingin merangkum melihat patterns konteksnya tapi Indonesia. Jadi oleh karena itu saya tidak bisa lepas dari portal Garuda. Jadi saya sudah mulai search berbagai penelitian yang meneliti penggunaan robot tadi itu, penggunaan artificial intelligence yang khusus untuk writing gitu. Saya mau ingin lihat patternnya seperti apa. Tapi khusus untuk konteks Indonesia. Jadi challenge kita seperti itu tadi yang saya sampaikan, kalau kita menggunakan portal Garuda, artikelnya itu sangat bervariasi ya kualitasnya. Gitu. Tapi itulah nanti tantangan kita untuk melakukan meta analisis. Kita kumpulkan dulu jurnal dan artikel tersebut. Nah, setelah itu baru ini. Sebenarnya kalau mau mencari topik-topiknya, kalau apabila keywordnya sudah kita tentukan, itu tidak terlalu sulit. Kita duduk sambil istilahnya klik-klik ke sana kemari itu sambil nyari data gitu. Kita kumpulkan dulu. Kalau saya menggunakan EndNote untuk menghimpunnya, tapi banyak sekali orang menggunakan Mendeley karena komputer saya sudah terbiasa dengan EndNote. Jadi data metadatanya itu dalam bentuk EndNote, dalam bentuk RIS gitu, bisa saya langsung import eh, ke dalam EndNote saya. Jadi saya sudah punya list daftar berbagai artikel yang sudah saya download metadatanya. Saya masukkan ke EndNote saya. Tapi ya karena baru baru mulai jadi belum banyak, baru sekitar 20-an, 30-an gitu baru dan belum saya lihat kualitas ininya, kualitas artikelnya, belum saya lihat uh, topiknya secara metodologi risetnya seperti apa dan sebagainya. Nah, saya masih masih explore tentang penggunaan robot, penggunaan artificial intelligence for writing gitu. Nah, seperti itu. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya sudah lewat 30 menit ya. Demikian ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.